Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat penonton sekalian yang diberkati Tuhan. Nama saya Samuel Barani, saya adalah mahasiswa STT Rumah Murid Kristus Bitung, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1. Nah, saat ini saya ingin share tentang keperluan berteologi. Seseorang yang sudah dewasa pasti tidak akan belajar kalau misalnya hal yang dia pelajari itu tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan. Saya rasa bukan hanya orang dewasa, anak-anak juga tidak akan mempelajari sesuatu bila hal itu kurang diperlukan atau kurang dibutuhkan. Ya, demikian juga kita akan belajar teologi dengan baik atau kita tidak akan bisa beraktivitas berteologi dengan baik kalau kita tidak mengerti apa yang menjadi keperluan atau kebutuhan berteologi. Saya akan sampaikan beberapa hal tentang keperluan berteologi. Yang pertama, karena dengan teologi atau berteologi, maka teologi tersebut memberi penjelasan tentang kekristenan. Jadi, teologi memberi penjelasan tentang kekristenan. Dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi saudara, ada tuntutan Tuhan. Kita harus memberi pertanggungan jawaban tentang iman kita, tentang ajaran kita. Kita harus bisa menyaksikan tentang kebenaran kepada orang lain. Nah, bagaimana caranya kita menjelaskan kepada orang lain tentang kekristenan, tentang iman Kristen? Kita bisa mengutip ayat Alkitab, tetapi ayat-ayat Alkitab tersebut perlu dihubungkan menjadi sebuah susunan yang sistematis, kemudian korelatif, yang berkaitan, yang teratur sistematis. Kemudian, kebenaran Alkitab itu harus disampaikan sehingga berguna untuk keperluan kita sehari-hari atau aplikatif. Jadi, Alkitab atau kebenaran kitab itu harus disampaikan secara sistematis, secara korelatif, dan kemudian aplikatif. Dan ketika kita menyampaikan kebenaran firman Allah dengan sistematis, dengan korelatif dan aplikatif, maka kebenaran tersebut sudah berubah dari Alkitab menjadi teologi. Dan karena itu, teologi akan memberikan penjelasan tentang kekristenan kepada orang lain. Yang kedua, karena teologi menyediakan kebenaran untuk pendewasaan dan pelayanan umat Allah. Jadi, teologi menyediakan kebenaran. Kita semua tahu, saya sudah pernah sampaikan di bagian sebelumnya, bahwa kebenaran itu sumbernya Alkitab. Tidak boleh kita batalkan atau tidak boleh kita ganggu. Alkitab itu sumber kebenaran original. Alkitab itu adalah main research, jadi sumber utama atau sumber asli. Nah, ketika Alkitab tersebut kemudian dibuat sistematika, disusun secara sistematis, kemudian bagian-bagiannya itu dihubung-hubungkan, sehingga akhirnya memiliki korelasi, kemudian disampaikan, dibahasakan, dan kemudian dapat dilaksanakan secara aplikatif, maka itu menjadi teologi. Dan teologi tersebut selain menjadi sebuah kesaksian untuk eksternal, untuk orang lain, teologi tersebut juga menjadi sebuah kebenaran yang digunakan untuk pelayanan. Sehingga seorang pendeta, seorang pelayan, dia akan sampaikan kebenaran-kebenaran yang membangun kedewasaan umat Tuhan. Jadi itu, teologi itu membantu dia untuk bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Karena itu dalam Timotius 2 pasal 3 ayat 16-17 dikatakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah teologi seseorang akan menentukan relasinya dengan Tuhan. Kalau seseorang itu teologinya salah, maka relasinya salah. Kalau teologinya keliru, relasinya keliru.
dalam kitab 2 Samuel pasal 24 ayat 14, kita bisa diberikan sedikit pemahaman tentang bagaimana teologi seseorang itu akan menentukan relasi orang tersebut dengan Tuhan. Dikatakan begini, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Daud membuat kesalahan. Ini mungkin dilatar belakangi, didorong oleh rasa sombong. Dia ingin menghitung kekuatan orang Israel dengan lebih. Diperingatkan oleh orang-orang dekatnya. Daud lebih bersikeras, dan kemudian hal itu menimbulkan murka Tuhan, dan kemudian dia diberikan pilihan. Apakah dia akan dihukum Tuhan atau Tuhan yang akan disiplinkan dia? Ataukah dia akan mengalami malapetaka dari pihak manusia? Dan Daud memilih untuk didisiplinkan Tuhan. Dan alasannya luar biasa, sebab dia katakan besar kasih sayangnya. Nah, jadi saudara, ketika Daud memiliki teologi tentang bagaimana kasih Tuhan, dia tahu Tuhan itu mendisiplinkan dia. Tetapi Tuhan itu Bapa yang baik, dia yang akan memulihkan, membeban. Nah, teologi yang benar akan membantu kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Teologi yang benar akan membantu kita untuk dekat dengan Tuhan. Kalau misalnya ada teologi yang membawa kita jauh dari Tuhan, maka saya pastikan itu teologi yang salah. Kalau ada teologi yang membawa kita kurang menghormati Tuhan, nah itu teologi yang keliru. Kalau ada teologi yang membuat kita justru lebih menarik diri, tidak lagi aktif melayani, itu teologi yang buruk. Nah, teologi yang benar adalah teologi yang mendorong kekudusan hidup, teologi yang mendorong hubungan yang akrab, dekat, karib dengan Tuhan. Teologi yang mendorong sukacita untuk merenungkan kebenaran firman itu. Kemudian, itu teologi yang benar. Kemudian yang berikutnya adalah teologi mempengaruhi pengalaman Kristen. Jadi apa yang kita alami sebagai orang Kristen, mengalami firman Tuhan, itu sangat ditentukan oleh teologi kita, apa yang kita percayai, apa yang kita pahami, itu akan menentukan pengalaman kekristenan kita. Iman kita mempercayai kebenaran apa yang kita percaya itu akan menentukan apa yang akan kita alami. Dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat 29, Tuhan Yesus berkata begini, atau dia melakukan indul kemudian baru kemudian dia berkata, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu seturut imanmu. Nah, saudara, kalau misalnya kita tidak mempercayai kebenaran ini, janji ini, maka kita tidak akan mengalaminya, sebab jadinya itu menurut imanmu. Jadi jika teologi kita tidak percaya mujizat, kita tidak akan alami mujizat. Kalau teologi kita tidak percaya kebenaran Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, maka kita tidak akan mengalami hal demikian. Kalau teologi kita tidak mengakomodir karunia-karunia roh, kita tidak akan alami hal itu juga. Kalau teologi kita tidak mengakui bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati kita tidak akan mengalami berkat Tuhan, tidak akan mengalami berkat Tuhan tersebut. Jadi teologi itu juga akan mempengaruhi pengalaman Kristen kita. Dan yang terakhir, apa itu teologi itu perlunya apa? Karena teologi itu menjadi benteng iman. Nah, saudara-saudara, kita harus sadar bahwa kita diperhadapkan pada banyak tekanan, banyak tantangan dari eksternal, dari luar kita, ada banyak penyesatan, ada banyak hal yang akan muncul di akhir zaman. Ketentuan muncul ini, muncul itu, guru-guru kusyuk. Ya, pada prinsipnya kita akan menghadapi munculnya agama palsu, kita akan menghadapi munculnya ajaran-ajaran bidat-bidat, kemudian kita akan menghadapi filsafat-filsafat yang kosong, kita akan menghadapi pemahaman kebenaran yang disodorkan oleh sains yang kontradiktif dengan firman. Nah, ini akan masuk dan sepertinya akan menantang kita. Tetapi teologi yang benar, teologi yang sehat akan menjadi benteng iman untuk menghadapi penyesatan. Dalam Efesus
pasal 4 ayat 13 dan 14 dikatakan begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Karena kiranya kita akan berteologi dengan benar, sehingga manfaat-manfaat berteologi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.